Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang beserta seluruh unsur kepengurusannya, Bapak Ibu alim ulama, tokoh masyarakat, cadia pandai, sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari kita kembali memperbaharui keimanan kita kepada Allah dengan sama-sama kembali memperbaharui segala macam niat serta rasa syukur kita kepada Allah yang hingga detik ini Allah masih titipkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Bermohon kita kepada Allah dengan usaha yang sungguh-sungguh dan berdoa kepadanya, semoga nikmat-nikmat yang kita rasakan ini dapat membuat kita semakin istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam keikhlasan, dan istiqomah dalam kesabaran. Dan mudah-mudahan dalam keadaan taat beribadah kepada Allah, ikhlas menjalankan segala perintah-perintah Allah, sabar menghadapi segala ujian-ujian yang datang dari Allah, cara Allah nantinya mengambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, sebagai landasan ayat tausiah kita pada siang hari ini adalah dalam surat Al-An'am ayat 42 sampai ayat 43. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaiton ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka,
bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, tidak ada di dunia ini manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin hidup melarat, ingin mendapatkan hidup yang sengsara. Pasti semua kita ingin hidup bahagia, hidup tenang, hidup nyaman, baik dalam keluarga yang terkecil, berkarib berkirabat, berdampingan dengan tetangga, di kantor, di tempat kerja, dimanapun lingkungan kita berada, pasti kita ingin menjalankan hidup ini dengan damai, dengan aman, dengan tenang, dengan bahagia. Tetapi lupa kita, sidang jamaah zuhur rahimakumullah, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, sudah jelas-jelas Allah nyatakan, sudah jelas-jelas Allah pastikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, tidak mungkin langsung saja kita mendapatkan kebahagiaan itu, kenyamanan itu, ketenangan itu, dan kedamaian itu. Pasti Allah uji kita. Sebagaimana firman Allah, ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah, sementara tidak aku uji? Ini pernyataan Allah kepada kita manusia. Apakah dibiarkan begitu saja kita yang hari ini hadir mengatakan kami telah beriman kepada Allah? Awak yo lah beriman Ustaz, ambo yo beriman Ustaz. Ketika kita mengatakan kalimat itu kepada diri kita dan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, apa kata Allah? Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak aku uji. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, ternyata ujian itu sebuah kemestian. Untuk apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapa di antara kita, siapa di antara manusia-manusia yang mengatakan dirinya beriman tadi, yang paling baik amalan-amalannya, yang paling bagus amalan-amalannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah sunnatullah. Apa bukti sunnatullahnya? Dalam surat Al-An'am ayat 42 tadi Allah berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik." Dan sungguh kami telah mengutus Rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Fa akhadnahum bil ba'sa'i. Maka kami hukum mereka, kami uji mereka, kami azab mereka bil ba'sa'i, dengan kemelaratan. Jadi nak mungkin awak hidup langsung sanang sedo pak. Nak mungkin ibu-ibu
ingin hidup langsung bahagia, nikah langsung bahagia. Karena secara sunnatullahnya kepada orang-orang sebelum kita pun Allah uji mereka dengan kemelaratan, wad-dharra, bahkan dengan kesengsaraan. Bagaimana kisah Nabi Ayub, bagaimana kisah Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dalam menghadapi masyarakatnya ketika itu. Untuk apa Allah datangkan kemelaratan itu? Untuk apa Allah datangkan kesengsaraan itu? Artinya ada masalah. Apa itu masalah? Sesuatu yang tidak diinginkan oleh akal dan hati kita, itu semuanya masalah. Akal inginnya begini, hati inginnya begini, ternyata tidak sesuai. Untuk apa? La'allahum yatadarra'un. Agar kita memohon kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah dengan rendah hati. Untuk kita kembali kepada Allah dengan rendah hati, menghilangkan sifat ananiah yang ada dalam diri kita, keakuan yang ada di dalam diri kita ini. Jangan sedikit-sedikit aku. Itu tujuan Allah mendatangkan kemelaratan kepada kita. Tujuan Allah mendatangkan kesengsaraan kepada kita sebagaimana orang-orang sebelum kita, untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Walakin qasat qulubuhum, tetapi hati-hati mereka keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan terasa indahlah, setan membuat merasa indah apa-apa yang kita lakukan, keakuan-keakuan kita itu, seakan-akan setan membuat kita itu semua merasa indah apa yang kita kerjakan. Padahal Allah sedang memperingatkan kita. Tapi ya terasa indah saja apa yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan, keakuan yang sering kita lakukan, memang terasa indah karena setan yang membuatnya. Maka tujuan Allah menurunkan kesengsaraan dan kemelaratan itu adalah selain untuk membuat kita lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang semakin tunduk dalam setiap kegiatan perilaku yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.